Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku kembali menggelar rapat bersama PT Bulog, BUMN dan para distributor guna membahas standar operasional dan gelar pangan murah yang dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada Jumat, 1 September 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGUPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dengan turut didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli, pimpinan OPD terkait lingkup Provinsi Maluku, serta dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, distributor dan unsur terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut Basalamah menuturkan bahwa yang akan menjadi fokus TPID Maluku sesuai dengan instruksi Gubernur Maluku ialah dengan terus berinovasi pada setiap program yang akan dijalankan, di antaranya TPID akan menaikkan volume produk yang akan dijual di pasar murah. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Gubernur, dan terakhir sebelum beliau berangkat ke Jakarta, mengarahkan kita berkaitan dengan kinerja TPID ini sampai dengan jam 3 malam. Begitu besar perhatian Bapak Gubernur terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, maka kita semua yang tergabung di dalam TPID harus melakukan langkah yang lebih cepat berkaitan dengan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Bagaimana stok, bagaimana distribusi, bagaimana harga, dan bagaimana program-program yang akan kita lakukan maupun yang kita sudah lakukan. Pertemuan hari ini adalah rapat rutin TPID. Setiap hari Jumat kita melakukan evaluasi terhadap kinerja TPID dari semua aspek, baik itu keterjangkauan harga, distribusi, stok barang, dan seluruhnya. Hadir pada hari ini saya sendiri selaku Ketua Tim Gubernur, hadir Wakil TPID dari Bank Indonesia, Sekretaris Biro Ekonomi, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindak Provinsi Maluku, Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, dan yang tidak hadir adalah Kadis Perikanan Provinsi Maluku. Dan saya merasa ini penting karena inflasi bulan kemarin rilis BPS justru ikan layang mengkontribusi inflasi. Yang kedua yang tidak hadir di sini yang mewakili TPID Provinsi Maluku yaitu Kadis Perindak Kota Ambon. Kami berharap yang tergabung dalam seluruh anggota TPID tolong perhatikan arahan Gubernur, sekali lagi saya bilang. Tolong perhatikan kinerja TPID. Kita dengar lagi bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Penanganan inflasi ini bukan di atas kertas, tapi case by case sampai pada implementasi di lapangan. Maka kerja-kerja kita juga harus berbasis implementasi dan menyentuh kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, angka BPS atau rilis BPS hari ini, inflasi di Provinsi Maluku secara year on year sebesar 3,18%, lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dari angka inflasi nasional. Kondisi ini membuktikan bahwa penajaman cara bekerja case by case dari kita semua yang orientasi adalah bagaimana penyelesaian harga di tingkat konsumen, alhamdulillah terbukti. Kalau kita periksa angka inflasi ini pada bulan-bulan sebelumnya, sepanjang tahun 2023, hampir Maluku tidak pernah di bawah 5%. Maka Pak Gubernur juga sekali lagi menginstruksikan kepada kita, saya perintahkan semua TPID harus minimal pada angka 3%. Alhamdulillah ini tercapai.
Ini bukan kerja-kerja di meja saja. Semua langkah, cara, dan upaya yang kita lakukan, dan ini bukan hanya kerja TPID sendiri. Di sini ada distributor, ada pelaku usaha, ada Bulog, ada BUMN, ada kita semua atas nama Maluku untuk kepentingan rakyat. Karena sekali lagi inflasi ini berorientasi harus dijaga kinerjanya. Begitu bermasalah dengan inflasi, maka dampak yang paling besar adalah berhubungan dengan kemiskinan. Jadi alhamdulillah kita angkanya pada 3,18%. Ini terbaik sepanjang tahun 2023. Harapan Bapak Gubernur untuk kita terus melakukan koordinasi dengan stakeholder agar inflasi ini kita bisa jaga pada angka yang moderat. Artinya angka moderat tidak melebihi ambang batas, tidak juga terlalu di bawah, karena ini berhubungan dengan daya beli. Yang paling pokok arahan Bapak Gubernur adalah khususnya dari komoditi-komoditi pangan utama yang berdampak kepada inflasi. Untuk itu ke depan yang harus menjadi fokus dan perhatian kita dari TPID Provinsi Maluku adalah soal harga beras. Sekali lagi, soal penyesuaian harga beras dari Kepala Badan Pangan Nasional yang telah menyesuaikan harga beras khususnya untuk beras premium dan beras medium yang angkanya dari 10.250 harga eceran tertinggi beras untuk kualitas medium di kawasan timur Indonesia. Sekali lagi saya ulangin, ada penyesuaian harga beras di tingkat konsumen, yaitu harga eceran tertinggi. Harga sebelumnya beras dari 10.250 menjadi 11.800 rupiah atau naik 1.550 rupiah. Sekali lagi kami mohon Bulog dan para distributor hati-hati dengan ini. Dinas Pertanian tolong pacu suplai, kemudian kontrol harga indah, distribusinya harus tepat sasaran, dan harga ini kita bisa kendalikan. Karena kita tahu analisis dari BPS dan BRIN, 100 rupiah ada beras, dia berdampak kepada inflasi 0,03%. Ini kita perlu sampaikan kepada masyarakat yang ada di Maluku. Ya, jadi kenaikan ini karena administrasi price, bukan ada kebijakan untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi. Kami berharap stok ini harus terus ada. Dan saat ini kami mohon dari Bulog dan teman-teman distributor, stok pangan kita khusus untuk beras hari ini yang di Bulog ada kurang lebih 7.000 ton atau setara dengan 7 juta kilo, yang mana kita bersama-sama dengan Bulog merupakan anggota TPID juga, termasuk dari ID Food dan teman-teman lain. Kami mohon harga jual pada Gerakan Pangan Murah tetap masih menggunakan harga lama, karena pengadaan beras yang dulu atau yang sisa stok adalah 7.000 ton itu dijual dengan harga lama yang sasarannya adalah masyarakat. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan ini untuk menstabilisasi harga di tingkat masyarakat, khususnya berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya kira ini kita butuh sedikit atensi, perhatian dari kita semua untuk kepentingan rakyat di Maluku yang selalu disampaikan oleh Bapak Gubernur. Itu beras yang sangat penting. Sekali lagi ada penyesuaian harga eceran tertinggi sesuai dengan
Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 187 tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana saya sampaikan tadi, ada perubahan harga head. Nanti Bulog mungkin akan menyesuaikan harga itu bila mana ada pengadaan stok baru akan disesuaikan. Jadi kita berharap stok yang ada 7.000 ton mungkin bisa ditayangkan itu 7.000 ton itu bisa dijual dengan harga lama. Bisa diperlihatkan itu yang slide tadi. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Pak Gubernur memintakan kepada kita semua melalui juga Pak Sekda untuk terus melakukan inovasi terhadap seluruh program-program yang kita sudah dan akan kita lakukan. Jangan berhenti, maka pelaksanaan gelar pangan murah yang kita laksanakan 1 minggu 2 kali akan dinaikkan lagi ritmenya dengan program mobile yang langsung menyentuh atau berhubungan dengan masyarakat-masyarakat di kantong-kantong masyarakat yang ada di Kota Ambon maupun di Kota Tual, dan selanjutnya kabupaten-kabupaten lain, walaupun itu daerah bukan perhitungan inflasi. Karena ke depan tahun 2024 Maluku Tengah sudah masuk dalam daerah IHK perhitungan, jadi kita harus hati-hati. Ya, yang keempat, kita telah berkomitmen bersama-sama mengenai standar operating procedure atau SOP dan komitmen bersama. Sekali lagi, SOP dan komitmen bersama, gelar pangan murah, pasar murah, dan apapun yang berkaitan dengan stabilisasi harga, maka kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, Bulog setiap pelaksanaan gelar pangan murah akan menyediakan volume beras sebanyak 5.000 kilo atau setara dengan 5 ton. Target dan sasaran penjualan kepada masyarakat dengan menggunakan kupon. Untuk itu disampaikan kepada masyarakat, RT, RW, Lurah, Camat, agar pangan murah atau gelar pangan murah ini betul-betul diketahui oleh mereka sehingga sasarannya juga akan menjadi tepat. Yang kedua, gula pasir dengan harga 13.500 dan ada 14.000 untuk penyesuaian harga baru lagi gula. Yang ketiga, minyak goreng. Berdasarkan hasil penjualan gelar pangan murah, yang paling banyak diminati adalah minyak goreng kita atau minyak goreng kemasan sederhana yang nanti akan dijual di pasar di gelar pangan murah sesuai harga yang telah kita sepakati bersama-sama. Ya, untuk itu Sekretariat TPID akan pantau ini setiap operasional minggu 2 kali supaya kita bisa lihat tren kebutuhan masyarakat naik, turun, dan fluktuasi pada waktu-waktu mana. Dan ini juga kita akan bisa ukur bagaimana demand and supply-nya. Ini menjadi amat sangat penting untuk kita ketahui bersama. Itu untuk Bulog. Ya, jadi saya akan tayangkan ini di atas. Saya akan bacakan ini. Besok beras medium 5 ton, penjualan beras ke konsumen menggunakan kupon yang dicetak, dan volume penjualan per orang adalah 5 kilo karena kita gelar ini secara rutin. Minyak goreng kemasan sederhana minyak kita 200 liter dengan harga 13.000 per liter.
ini jauh di bawah harga pasar. Kemudian maksimal dibeli konsumen adalah 2 liter. Bila mana kebutuhan ini tidak tersalurkan secara menyeluruh, maka kita carry over kan, ditambahin ke minggu berikutnya. Jadi ini bagian dari PTID atas nama kita semua. Saya bisa tayangkan ini aja. Kemudian yang berikutnya, ya ini beras, ya. Jadi ini SOP gelar pangan murah yang dilaksanakan oleh TPD Maluku Bulog BUMN Distributor Firma Bandil. Sekali lagi Firma Bandil, PT Mitra Aneka Niaga, PT Tri Samudra, ID Food, CPG Maridiki, Alfa Midi, Indogrosir, Indomaret, dan teman-teman yang ada semua di tempat ini. Inilah komitmen kita bersama. Dan kita setuju bersama, nanti kita akan tanda tangan komitmen bersama untuk mengendalikan inflasi di Maluku. Jadi kerja-kerja ini adalah kerja-kerja kolaborasi dengan stakeholder. Poin berikutnya kedua, Firma Bandil salah satu distributor pemegang stok terbesar di Provinsi Maluku. Kita himbau juga untuk turut bersama-sama melakukan gelar pangan murah untuk kepentingan rakyat dan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan atau masyarakat ini. Kita selalu mengharap di gelar pangan murah ini jangan menjual harga yang sama yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Gelar pangan murah harga harus lebih murah dari semua penjualan yang dilakukan. Itu namanya gelar pangan murah. Ya. Apabila Bapak dan Ibu sekalian oke, kita bareng-bareng, yang nggak bisa, nggak masalah juga bagi kita. Ya, artinya apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat di Maluku, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, ada gula pasir, ada terigu. Setiap kali penjualan nanti kuota penjualan berdasarkan evaluasi bisa sampai 200. Berapa banyak aja dibutuhkan dia siap. Tetapi yang melakukan penjualan yang paling banyak memang tambak minyak goreng kemasan sederhana. Ya. Kemudian terigu dengan harga lama, semua dijual dengan harga lama. Kemudian PT Mitra Aneka Niaga. Kemarin setiap minggu saya pantau 200-250 rak. Mau masuk berapa banyak lagi, Bang? Yang berkegiatan 150 rak. Yang akan masuk berapa banyak lagi? Barang yang masuk, Ya, rencana masuk 3 kontainer, Pak. akan masuk lagi 3 kontainer ya. Ya, kita berharap khusus untuk telur ini bisa kita kendalikan. Jadi penjualannya tetap dengan harga lama. Ya, tetap penjualan itu dengan harga lama. Kemudian yang berikutnya, turun Gema Riziki. Mana Gema Riziki? Bawang merah. Ya, adalah harga lebih murah dengan harga 23.000 per kilogram. Kemudian yang berikutnya adalah Indogrosir, ya, dan Indomaret. Ini masih menunggu konfirmasi. Indogrosir, Indomaret kita tidak memaksakan. Sekali lagi, gerakan yang kita buat pemerintah bersama stakeholder ini adalah untuk kepentingan rakyat di Provinsi Maluku. Jadi kami hanya nyaran momen-momen seperti inilah kita peduli dengan rakyat Maluku. Ya, jadi ini adalah gerakan bersama untuk kepentingan rakyat. Ya, untung di sana, ya sekali-sekali untuk kepentingan rakyat ini. Kan kita juga kerja ini untuk masyarakat. Kita semua mencari amal. Kemudian PT Tri Samudra. Bisa dengar dulu? Tri Samudra
mentega, saset, kemudian produk lain-lain silakan aja. Dengan harga 5.500. Alfamidi, minyak goreng, Vilma, Sofia 32.000 per liter kemasan 2. Ini nanti akan di cross check. Sekali lagi, karena ini kita publikasi ke masyarakat atas nama korporasi perusahaan. Tolong harga yang dijual di pasar murah ini jangan lebih mahal dari bapak yang ibu jual pada perusahaan, supaya tidak menuai interpretasi. Ya, kalau nggak bisa nggak masalah. Jadi kita berharap seperti itu. Kemudian berikutnya, berdasarkan komitmen Kepala BI Bank Indonesia sebagai wakil ketua TPID juga di Provinsi Maluku, di dalam konteks memberikan edukasi dan informasi harga berbasis digitalisasi kepada masyarakat dan mengedukasi konsumen, 2 minggu dari sekarang sudah ada papan digitalisasi informasi yang dipasang di pasar tradisional supaya bisa melihat publik gerakan harga atau kondisi harga yang terjadi di pasar tradisional itu. Jadi perkembangan harga yang akan kita lihat di situ. Ya, Pak Kadis Pertanian. Ya, seperti ini nanti tolong dicek baik-baik, Pak Kadis. Kita satu data aja untuk sistem informasi harga atau TPID ini, Pak Sekretaris Karo. Jadi satu harga, satu data untuk Maluku. Itu harga TPID. Kalau kita bisa berinovasi dengan seperti ini, ya mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa juara gitu di TPID. Apalagi inflasi Maluku udah terkendali pada angka yang sangat moderat. Tinggal kita nge-push lagi inovasi-inovasi baru yang bisa kita angkat. Kenapa kita nggak bisa gitu? Apalagi Ibu Menteri sudah bilang sediakan 1 triliun kemarin kita dengar sama-sama. Kemudian Dinas Pertanian, saya harap ini komitmen untuk pelaksanaan ini, dan cabai dan sayur-sayuran tetap dilaksanakan ini. Yang jauh harga di bawah sehingga juga bisa menstabilisasi, utamanya cabai, Pak. Ya, tetap kita lakukan aja, dan disitulah kita akan mengevaluasi bagaimana volume penjualan, harga, dan daya beli masyarakat. Pak Kadis, ya begitu Pak Kadis. Ya, jadi sayur dan cabai. Ya, nanti kita akan isi form begitu masuk di dalam penjualan ini sesuai dengan komitmen kita. Kalau 5 ton, bawalah 5 ton, jangan bawa 2 ton. Ya. Kemudian Dinas Perindak Kota. Tapi yang bersangkutan nggak ada di sini gitu. Karena yang kita mengendalikan adalah inflasi di Kota Ambon. Kemarin kan dia bawa itu juga, Pak. Biro Ekonomi sebagai sekretaris, ini tugasnya. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, GPM naikkan 2 kali dan siapkan semua infrastruktur yang ada di sana supaya pelaksanaan ini betul-betul berjalan baik, tepat sasaran, dan kita bisa ukur kinerjanya supaya dampaknya kepada stabilisasi harga. Kemudian next, Dinas Perhubungan, Pak Kadis yang ada di sini, siapkan kendaraan. Nanti mobil operasional, kendaraan ini adalah kendaraan tipe ID yang kita mobile lagi dengan sistem mobile untuk gelar pangan murah ini masuk ke kantong-kantong masyarakat yang memang membutuhkan pangan. Ya, misalkan Bapak mau kemana di Kota Ambon, ya nanti itu bisa koordinasikan dengan pemerintah kota. Jadi semua cara kita tempuh dengan baik. Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan. Ada. Ya, saya sudah sampaikan ke beliau. Ya. Itu inflasi yang terjadi pada bulan kemarin, hari ini rilis. Yang menyebabkan inflasi adalah ikan layang. Hati-hati, Dinas Perikanan tolong aktif dan sangat aktif ini untuk kendalikan. Jangan kita jaga di sana, ini yang naikkan inflasi.
Impact-nya juga kita rasakan. Ini langsung ini diperintahkan ini. Ya, jadi nggak ada lagi alasan mau begini enggak. Ini udah tusi kita lah, ini udah tupoksi kita gitu. Apapun harus kita melaksanakan ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya kira ini semuanya, dan saya pikir supaya ini punya legitimasi. Kalau ekonomi nanti kita buatkan suatu keputusan supaya kita pegang ini sebagai dasar kerja. Teman-teman yang lain juga bisa sampaikan ke pemerintah pusat atau perwakilannya di Jakarta bahwa gelar pangan murah, pasar murah dan seterusnya adalah dari pemerintah, distributor, BUMN untuk masyarakat di Maluku sehingga daya belinya terjangkau dan ujungnya akan mengendalikan inflasi. Saya kira gitu semuanya. Terima kasih. Kita sudah lama dan saya pikir ini SOP adalah permanent system. Saya berharap seluruh pelaksanaan jangan lagi kita di belakang tidak berkomitmen. Nggak enak kita cara kerja seperti itu. Nanti kita akan tanda tangan komitmen bersama ini. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan masyarakat di Maluku. Hari Jumat ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan memberikan kita kesehatan. Insya Allah ya, masyarakat juga bisa mendapatkan harga lebih murah. Ya, itulah kita bersama-sama. Terima kasih semuanya. Saya mohon kerendahan hati yang paling dalam. Ayo kita gerakan untuk kepentingan masyarakat di Maluku. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala.